Ada hadis menyebutkan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Seberat itukah fitnah? Kenapa Ustaz seperti itu ya? Kalau membunuh itu kan menghilangkan satu nyawa. Kalau fitnah itu memang merusak istilahnya. Jadi membunuh itu hanya menghilangkan. Kalau fitnah itu panjang dia urutannya, sangat bahaya, makanya dilarang dalam Islam. Ya, kayak umpamanya Kak Irfan tidak melakukan ini, umpamanya. Kemudian saya bilang, Kak Irfan gini, padahal saya belum pernah tanya. Saudara kita Ustadz Muhammad Fahim Mawardi yang diterpa isu panas, saudara. Wah, bayangkan itu bisa dikatakan main gelap dengan santrinya sendiri. Ini kan fitnah. Al fitnah tu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar bahayanya dari membunuh. Kalau membunuh orang itu fitnahnya hanya membunuh saja, walaupun dosa besar gitu. Tapi kalau fitnah dalam arti yang menyebar hoax itu bisa membunuh ribuan orang bahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ja'alna min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Balada orang-orang yang tidak paham tapi berbicara, memaksakan diri. Ini kalau dalam istilah para ulama itu al-mutakallif. Jadi memaksakan diri. Sok merasa paham lalu berbicara. Sialnya bicaranya itu di depan publik. Kalian sudah tahu toh, itu suara siapa itu. Yang satunya bukan hanya di YouTube, tetapi di media nasional yang mungkin ditonton jutaan orang. Ada hadis Nabi, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu ditanya ke ustadznya, lalu ustadznya mengiyakan gitu. Ya wallahu a'lam, saya nggak akan bilang orang ini berdusta atas nama Nabi lah, mengada-ngada tentang hadis Nabi. Karena maksud orang itu kan al fitnatu asyaddu minal qatl, kan bukan hadis itu. Itu ayat yang pertama. Yang kedua, ada yang satunya yang lebih mempertegas al fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu dikaitkan dengan kasusnya Gus Fahim. Berarti kan fitnah di situ adalah menuduh atau tuduhan. Ini ya. Memang sering orang dengar seperti ini, tetapi wallahu a'lam ya. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang kalau secara arti mungkin benar. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Orang kalau dibunuh mati selesai. Tapi kalau difitnah kan berkepanjangan, dia sakit. Artinya sakit hati, diomongin semua orang, mungkin lebih menyakitkan bahasanya. Itu masih oke-oke lah. Setidaknya kalau bicara secara bahasa, orang difitnah itu lebih sakit daripada dibunuh. Boleh begitu ya. Tapi jangan dikaitkan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu nggak bicara itu. Nanti saya buktikan secara tafsirnya. Betapa omongan dua orang ini ya nggak ada juntrungannya. Nggak ada landasan ilmiahnya kemana. Apalagi kalau sampai terfikir bahwa memfitnah itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Wah, lebih parah lagi. Itu melawan nas. Membunuh itu dosanya adalah di bawahnya syirik. Ingat, membunuh itu dosanya di bawahnya syirik. Membunuh itu, kalau hadnya dibunuh juga. Kalau fitnah, misalnya qadhaf, memfitnah orang berzina, itu bukan dibunuh sanksinya, tapi dicambuk. Jadi kalau mau bicara dosa begitu. Ini saya mau bicara secara yang mudah dipahami. Kan untuk mereka juga, siapa tahu mereka menyimak dan lebih mudah memahami. Jangan terlalu ilmiah dulu. Jadi yang sederhana saja. Kalau mau ditarik ke ranah ilmiahnya, al-fitnatu asyaddu minal qatl itu. Al-fitnah di situ bukan fitnah bahasa Indonesia yang pertama. Tidak ada satupun ulama, tidak ada satupun mufassir, tidak ada satupun sahabat atau tabi'in yang memaknai al-fitnah di situ dengan al-qadhaf atau tuduhan. Enggak ada. Kalau tuduhan itu dalam Islam lebih sering disebut dengan al-buhtanu. Makanya sabda Nabi, wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Jadi kalau di dalam yang kamu ucapkan itu tidak terjadi, maka bahattah. Bahattah itu kamu memfitnah dia, menuduh ya. Kemudian al-qatlu di situ bukan membunuh, sehingga ini kaitannya tidak dengan dosa. Al-fitnatu asyaddu minal qatli, al-qatlu di situ justru terbunuh. Artinya kamu dibunuh, ya dibunuh bukan membunuh, dibunuh itu masih lebih ringan daripada kamu syirik. Artinya al-fitnah di situ adalah kamu terjebak kepada kesirikan karena ada ujian. Ya. Kalau dalam bahasa mufasirnya itu ibtila'ul mu'mini hatta yasiru musyrikan adurruh min ayyuktala mustaqiman ala dinihi. Seorang mukmin dapat musibah atau dapat ujian atau dapat gangguan sampai-sampai dia menjadi musyrik karena itu. Artinya statusnya dia musyrik sekarang. Itu lebih berbahaya bagi dia, lebih menyakitkan bagi dia, lebih besar mudaratnya bagi dia daripada dia terbunuh dalam keadaan dia bertahan atas agamanya. Jadi itu. Kenapa lebih berbahaya? Karena kamu terbunuh atas agamamu, sakitnya di dunia. Kamu dibunuh sakit. Tapi kalau kamu syirik, di dunia kamu aman memang. Terhindar dari sakitnya dibunuh itu, tapi dosanya nanti di akhirat. Jadi begitu ya.
Itu ya kalau mau memahami secara gampangnya. Untuk lebih fitnya saya bacakan minimal dari tiga kitab tafsir ya, yang paling sederhana. Semoga ini menjadi pencerahan bahwa kalau kita mau bawa-bawa dalil harus kuasai dulu ya. Biar kita tidak menganggap Al-Quran ini seperti koran, seperti lagunya Pasal, lagunya Peter Pan, lagunya Krispati, kita pahami, kita tafsirkan sendiri ya. Gitu kok ahli ilmu dari mana ya. Terus kalau bukan ahli ilmu kok banyak omong gitu. Allahumma hadina hada sabil, silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat wal fitnatu asyaddu minal qatli. Ini tafsir Ibnu Katsir ya. Wa qala Abul Aliyah wa Mujahidu wa Sa'id Ibnu Jabir wa Ikrimah wal Hasan wa Qatadah wa Dhahak wa Rabi bin Anas fi qaulihi wal fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi ini tafsiran dari Abu Aliyah, Mujahid, Sa'id bin Jubair atau bin Jabir, Ikrimah, Hasan, Qatadah, Dhahak, Rabi bin Anas dan lainnya. Yaqulu berkata asyirku asyaddu minal qatli. Jadi al-fitnah di situ artinya adalah syirik, bukan menuduh tanpa bukti atau bukan membuat tuduhan atau bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Sampai di sini sudah tahu toh betapa somplaknya orang-orang tadi itu ya. Ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua dari tafsir Al-Qurtubi. As-saniyatu, pembahasan yang nomor 2. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih dahsyat dari pembunuhan. Maksudnya al-fitnatu adalah fitnah allati di mana hamalukum alaiha. Orang-orang musyrik itu membawakan fitnah itu kepada kalian ya. Artinya menimpakan ya. Waromu itu dan mereka berkeinginan, Roma itu ingin ya. Dan mereka berkeinginan ruju'akum agar kalian kembali. Biha dengan fitnah itu ya, dengan ujian, dengan bencana itu kalian ingin mereka itu ingin kalian kembali ilal kufri untuk kafir lagi. Maka hal itu asyaddu lebih dahsyat minal qatli daripada kalian dibunuh. Jadi lebih nikmat atau masih lebih kecil mudaratnya kalian dibunuh saja. Kalian itu terbunuh gitu ya, dibunuh oleh mereka atau kalian terbunuh daripada kalian justru ditimpa musibah, ditimpa ujian sehingga dengan ujian itu kalian malah kembali lagi menjadi orang musyrik atau orang kafir. Begitu ya. Qala Mujahid. Nah, ini ucapan Al-Mujahid. Maksudnya al-qatlu di situ min dari ayyuk talah, yaitu daripada dibunuh al-mu'minu seorang mukmin. Jadi itu bukan ayat tulah, bukan membunuh ya, tapi dibunuhnya seorang mukmin gitu. Fal qatlu akhaffu alaihi minal fitnati. Maka terbunuh baginya ya, lebih ringan daripada dia harus terjebak kepada syirik karena ada ujian-ujian itu ya. Jadi kamu terbunuh dalam keadaan beriman lebih beruntung, masih lebih ringan mudaratnya daripada kamu harus menjadi syirik. Nah, itu maksudnya ya. Jadi di sini malah bicaranya itu terbunuh, bukan membunuh ya. Kenapa? Karena kalau ayat ini diartikan membunuh pun bukan membunuh orang mukmin tapi dalam peperangan ya. Nah, itu ada kaitannya dengan ayat yang lain, wal fitnatu akbaru minal qatli. Nah, itu ya. Ini kita fokus kepada wal fitnatu asyaddu minal qatli. Al-Qur'an itu panjang nak ya. Jadi nggak gampang. Maka saran saya kalau mau bicara tafsir itu baca dulu. Jangan asal mangap ya. Kemudian ini dari tafsir At-Tabari ya. Al-qaulu fi ta'wil qaulihi ta'ala. Penjelasan tentang takwil atau tafsir dari firman Allah Ta'ala, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Qala Abu Ja'far. Imam Abu Ja'far At-Tabari berkata, yakni Ta'ala, bermaksud Allah Ta'ala itu zikruhu biqaulihi. Ta'ala zikruhu itu maha tinggi Allah kalau menyebut namanya gitu ya. Biqaulihi dengan firmannya, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Wasyirku billahi, syirik kepada Allah, asyaddu lebih dahsyat minal qatli daripada pembunuhan. Nah, gitu ya. Waqad bayyantu, dan telah aku jelaskan. Jadi tetap di situ syirik, di situ fitnah, di situ artinya syirik ya. Bukan menuduh orang, itu poinnya. Waqad bayyantu, dan telah kami jelaskan atau telah aku jelaskan fima mado, dalam bagian mado yang telah berlalu, anna, bahwasanya asla al fitnati, makna dasar dari fitnah, al-ibtila'u adalah ibtila. Ibtila itu ya musibah, ya ujian, ya bencana. Wal ikhtibar, dan juga ujian ya. Ibtila dan ikhtibar itu maknanya. Fata'wilul kalami, maka maksud dari ucapan atau firman ini, wabtila'ul mu'mini,
diujinya seorang mukmin fi dinihi, di dalam agamanya. Seorang mukmin diuji dalam agamanya. Hatta yarji'ah, diuji atau ditimpa bencana atau ditimpa gangguan ya, atau ditimpa musibah, ditimpa apapun. Hatta yarji'ah, yang membuat sampai-sampai dia kembali anhu, dari agamanya. Yarji'ah anhu itu berarti berpaling. Jadi kembali kepada agama sebelumnya ya. Kemudian fayasiru musyrikan, kemudian dia menjadi musyrik. Nah, itu maksudnya dia kembali itu, sebelumnya kan musyrik lalu beriman. Dia kembali lagi dari keimanannya. Berpaling lagi dari imannya menjadi musyrik lagi. Min ba'di islamihi, setelah sebelumnya Islam, begitu ya. Asyaddu adalah lebih dahsyat alaihi baginya. Wa adarru, dan juga lebih berbahaya. Artinya lebih besar kerugian yang harus ditanggung. Min ayyuk talah, daripada dia harus terbunuh atau dibunuh mukiman, dalam keadaan dia bertahan istiqomah atau berpegang ala dinihi, atas agamanya. Mutamassikan alaihi, ya mukiman itu bertahan, mutamassikan berpegang. Muhakkikon fihi, dia juga tetap bertahan membenarkan agamanya. Kama, sebagaimana dasarnya, dalilnya ya. Haddasani, nah inilah ulama ya. Haddasani itu artinya mendengar langsung ya. Berkata kepada saya Muhammadun ibnu Amr ya. Jadi kalau ada wawunya itu bukan Umar ya, tapi Amru ya. Muhammad bin Amr berkata ya. Qala, dia berkata, haddasana Abu Asim, bercerita kepada kami Abu Asim. Qala, Abu Asim berkata, haddasana Isa, bercerita kepada kami Isa. An Ibni Abi Naji ya, dari Ibnu Abi Naji. An Mujahid, dari Imam Al-Mujahid, fi qaulillahi, dalam firman Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah lebih dahsyat daripada pembunuhan. Qala, Mujahid berkata, irtidadul mu'mini, murtadnya seorang mukmin, ilal wathani, kepada menyembah berhala, artinya dia kembali menjadi musyrik lagi. Asyaddu alaihi, jelas lebih berbahaya baginya, minal qatli, daripada dia terbunuh ya. Ya kalau kamu mau artikan membunuh ya sama saja, dosanya syirik lebih besar daripada membunuh, kan begitu. Tetapi di sini konteksnya adalah bukan bicara dosanya, tetapi mudarat yang harus kamu tanggung. Kenapa? Karena ayyuk tala itu terbunuh. Nah, mana ada orang terbunuh itu berdosa toh? Tetapi mudarat ya, mudarat atau beban yang harus kamu tanggung, rasa sakit atau ancaman yang harus kamu terima itu lebih besar, lebih ringan ya. Berupa pembunuhan itu lebih ringan. Kamu masih lebih ringan dibunuh daripada kamu harus kembali menjadi orang kafir. Itu maksudnya Pak ya. Itu ya. Jadi jangan sampai kamu berpikir bahwa memfitnah orang itu dosanya lebih besar daripada membunuh dengan hadis ini atau dengan ucapan Mujahid ini, karena di sini tidak bicara masalah dosanya ya. Pun kalau mau ditarik kepada bicara masalah dosanya, di sini adalah perbandingannya bukan fitnah bahasa Indonesia tapi syirik ya. Lalu setelahnya itu disebutkan sumber-sumbernya oleh At-Tabari, dari mana saja riwayat-riwayatnya, yang rata-rata mengatakan syirik itu, fitnah itu adalah syirik ya, bukan fitnah bahasa Indonesia. Itu dirangkum oleh Ibnu Katsir itu ya. Qatadah, Ad-Dhahak, Ikrimah, Mujahid dan sebagainya memaknai al-fitnah. Di situ ada yang memaknai as-syirku, ada juga yang memaknai al-kufruh ya. Jadi itu cara memahami Al-Quran. Daripada kamu syirik, lebih baik kamu terbunuh. Begitu ya. Kenapa? Karena syirik itu lebih berbahaya bagimu daripada kamu terbunuh. Itu lebih pasnya begitu ya. Kalau kamu lalu bilang daripada syirik kamu lebih baik membunuh, ya itu kan sama-sama buruk Pak ya. Cuman kalau lalu bicara dosanya membunuh lebih kecil daripada dosanya syirik, itu yang benar ya. Benar. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, dosa setelah syirik itu adalah membunuh. Kalau kamu artikan fitnah itu adalah dosanya lebih dasar daripada membunuh, berarti kamu membuat lagi satu kesimpulan bahwa di antara syirik dan membunuh itu ada namanya fitnah. Jadi kamu menolak bahwa setelah syirik itu dosa nomor 2 adalah membunuh. Enggak, membunuh ternyata nomor 3. Di atasnya masih ada lagi, yaitu memfitnah. Allahumma hadina ahdas sabil. Tidak ada yang memaksa kalian untuk bicara agama, wahai bapak-bapak. Bicaralah apa yang dikuasai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.